Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang para mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai manusia sebagai animal educandum. Manusia sebagai animal educandum atau dalam bahasa Islam adalah hayawanun mati. Hayawanun mati. Apa itu? Akan dibahas berikut ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di sekitar kita bahwa terkadang kalau kita berbicara pada level kita tidak melihat perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan sebagai khulqin hasan, manusia yang diciptakan dengan yang terbaik, yang baik. Maka kemudian tentu dalam konteks ini, maka dalam pengertian animal educandum bahwa manusia itu merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan, karena manusia hayawan yang bumi akal atau hayawan yang mati ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada beda, ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Kalau kita melihat dunia hewan, terkadang kita melihat muncul gejala aneh, terkadang gejala aneh dalam pikiran manusia. Seperti perilaku kalajengking, perilaku betina. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda mencoba nanti kemudian di rumah, coba dilihat kalau ketemu ada laba-laba. Biasanya kalau anak kalajengking itu kemudian baru lahir, ketika dia baru lahir, biasanya dia secepatnya akan berlari ke punggung induknya. Begitu kemudian agak besar dan dia bisa mencari makan sendiri, maka dia akan lari sekenyang-kenyangnya untuk menjauhi induknya. Demikian halnya pada laba betina. Pada laba betina kita juga akan melihat laba-laba betina itu biasanya, coba diteliti, biasanya akan memakan jantannya ketika mendekati masa bertelur. Ini jantan jadi bilang laki-laki dalam konteks ini, dalam konteks laba itu sangat langka. Makanya dan ketika laba-laba betina itu mendekati bertelur, maka dia akan memakan jantannya, akan membunuh jantannya. Tentu perilaku jenis ini dua binatang ini berbeda dengan perilaku lainnya. Seperti kalau kita melihat ada burung, ayam, jenis mamalia lainnya, biasanya cenderungannya seekor burung yang mengenali telurnya itu hampir jarang meninggalkan sarang. Jantanlah yang kemudian mencari makan. Sementara di laba-laba bisa dibunuh. Nah, ada jenis mamalia tertentu secara biologis banyak kesamaan dengan manusia. Kucing, anjing, mereka akan mendampingi anak-anak mereka sampai dewasa. Ayam juga begitu. Selalu kemudian ketika waktunya tidur, biasanya si ayam-ayam kecil itu biasanya selalu akan berlindung di induknya. Ini beberapa contoh hewan yang kadang secara rasional ada yang bertentangan, namun juga ada perilaku yang seperti atau biasa dilakukan oleh manusia. Nah, lantas pertanyaannya adalah, apakah perilaku kucing dan jenis mamalia yang tadi kucing itu selalu akan mendampingi anak-anaknya dan mencari makan, ayam juga begitu, dia mendampingi anak-anaknya mencari makan dan nanti diajari cara makan dan sebagainya. Perilaku mamalia ini apakah dapat dikatakan sebuah proses pendidikan? Ini pertanyaan mendasarnya. Apakah perilaku kucing dan jenis mamalia ini dapat dikatakan suatu proses pendidikan? Nah, ini nanti akan kita jawab di belakang. Tentu kemudian kita coba melihat asal usul manusia. Kita tadi mengatakan bahwa manusia sebagai animal educandum. Tentang asal usul manusia ini terdapat dua aliran pokok dalam filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.
aliran itu adalah aliran evolusionisme dan aliran kreasionisme. Yang pertama, menurut evolusionisme, manusia merupakan hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Menurut aliran ini, tentu Herbert Spencer, Charles Darwin, Konosuke Matsushita. Sehingga sebagaimana alam semesta, manusia itu ada dengan sendirinya, berkembang dari alam itu sendiri tanpa adanya pencipta. Tentu sekali lagi ini jangan kamu pandang dalam sudut pandang agama, tentu akan berbeda. Kita lagi berbicara pada wilayah ilmu. Kita mencoba melihat dalam perspektif filsafat evolusionisme. Nah, sebenarnya aliran berikutnya kreasionisme ini tentu berbeda dia dari evolusionisme. Menurut kreasionisme, asal usul manusia sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu creative cause atau personality. Dalam hal ini Islam menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manusia ada karena ada yang menciptakan. Sebagaimana alam semesta ini ada karena ada yang menciptakan. Porsi ada karena ada tukang porsi. Maka kemudian porsi itu dalam perspektif filsafat kreasionisme itu ada karena diciptakan oleh tukang porsi. Tapi dalam perspektif evolusionisme, porsi itu ada dengan sendirinya. Ini dalam perspektif kreasionisme. Salah satu aliran ini adalah saudara sekalian, kita dapat mengambil kebenaran tentang proses evolusi alam semesta termasuk pada diri manusia. Tetapi sebagai sosok penganut agama Islam, tentu kita menolak pandangan yang katakan adanya manusia di alam semesta ini sebagai hasil evolusi alam itu sendiri tanpa campur tangan sang Khalik. Ini kita Islam tentu kemudian tidak membantu. Tetapi sekali lagi, apa yang saya terangkan tadi bahwa dalam teori evolusi ya itulah yang dikatakan mereka. Persoalan kita menolak itu ya persoalan keyakinan kita. Karena dalam keyakinan kita bahwa alam semesta termasuk manusia ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu. Bisa dicek di dalam Al-Quran, surat Sajdah, ayat 78 Al-Hijr, 2829, Al-Tariq 67, Yasin 77, Az-Zumar, ayat 6 Al-Qur'an ayat 14-14. Ayat-ayat ini tentu kemudian akan menerangkan tentang manusia, kejadian-kejadian manusia. Nah, argumen-argumen terhadap penolakan evolusionisme ini tentu dapat kita identifikasi dari beberapa argumen ontologis, argumen kosmologis, kemudian teleologis maupun argumen moral. Masing-masing tentu dengan tujuannya dengan rasionalisasinya masing-masing. Dalam perspektif ontologis, manusia itu memiliki ide tentang Tuhan. Realitas itu lebih sempurna daripada ide manusia, sehingga Tuhan pasti ada dan realitasnya itu pasti lebih sempurna daripada ide manusia tentang Tuhan. Dalam perspektif kosmologis, segala sesuatu yang ada mesti mempunyai suatu sebab. Kemudian teleologis, segala sesuatu punya tujuan. Tentu segala sesuatu realitas itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh pengatur tujuan, yaitu Tuhan. Secara perspektif moral, manusia itu bermoral, dia dapat membedakan baik dan buruk. Ini menunjukkan atas adanya dasar, sumber dan tujuan moral. Dasar sumber itu tentu adalah Tuhan. Itu dari perspektif tadi perspektif ontologis, kosmologis, teleologis dan moral. Nah, lantas wujud dan potensi manusia itu seperti apa? Ada banyak sekali ilmuwan yang menerangkan. Ada Julian de la Mettrie, ada Plato. Julian de la Mettrie itu menganut aliran materialisme, bahwa dia mengatakan manusia itu bersifat badan fisik, namanya materialisme. Jadi esensi segala sesuatu adalah materi. Yang realitas itu adalah materi, yang observable, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, itu adalah realitas.
Nah, sehingga manusia itu ya badan ini berbeda dengan Plato. Plato mengatakan bahwa esensi manusia, hakikat manusia itu adalah spirit, jiwa, rohani. Tentu dalam konteks ini badan itu tidak diingkari oleh Plato. Namun badan itu ya secara strata itu lebih rendah daripada jiwa. Jiwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Contoh misalkan pada saat berpuasa, jiwa mengendalikan badan tidak minum, tidak makan, sekalipun kira-kira menurunkan kita ini minta asupan minum, sementara perut kita ini keroncongan kita asupan makan. Jadi bagi Plato dulu lebih jiwa itu lebih penting karena realitas itu adalah ide, jiwa, ruh. Sementara Rene Descartes itu menggunakan pandangan lainnya, dia dualistik bahwa esensi manusia itu ya dua substansi. Yang pertama badan yang aliran pertama tadi materialis tadi. Kemudian Plato juga mengatakan yang apa yang dianggap oleh Plato juga diamini oleh Rene Descartes, sehingga manusia itu juga dari badan dan jiwa ini. Nah, tentu masing-masing ini tidak mulus teori-teori yang tentang wujud dan potensi manusia ini. Interaksionisme Rene Descartes ini kemudian ditolak sehingga muncul paham paralelisme yang mana dia mengatakan tidak ada hubungan saling memengaruhi antara badan dan jiwa. Sekalipun dalam pengalaman sehari-hari kita melihat dan merasakan kenyataan adanya keserasian antara badan dan jiwa, namun bukan berarti duanya saling mengetahui. Sehingga dalam konteks ini Leibniz ini mengatakan bahwa keserasian tersebut sudah diciptakan sebelumnya oleh Tuhan. Nah, tapi pandangan-pandangan di atas itu juga dibantah oleh Schumacher yang mengatakan bahwa manusia ini adalah kesatuan dari yang bersifat badani dan rohani yang secara prinsip berbeda daripada benda tumbuhan atau benda yang lain. Secara dengan ini Abdurrahman Shalih menegaskan meski manusia merupakan perpaduan dua unsur ruh dan badan, namun dia merupakan pribadi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu menyatu satu kesatuan badani dan rohani. Ini dalam eksistensinya manusia berdimensi individual, personal, sosial, moralitas, budaya keberagaman. Sehingga implikasi dari semua itu manusia itu punya historisitas, memiliki dinamika dan sebagainya. Nah, itu tadi wujud dan potensi manusia yang masing-masing punya pikiran. Lantas bagaimana dimensi manusia tadi seperti yang sebelumnya sedikit kita singgung tadi. Dimensi manusia itu yang pertama ada dimensi individualitas. Manusia adalah individu personal. Karakteristiknya manusia adalah satu yang tidak dapat dibagi, punya perbedaan dengan yang lain sehingga unik. Yang kedua dimensi sosialitas. Ini dipahami bahwa selain punya dimensi individu, tetapi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial, dia butuh bantuan orang lain. Jadi ada dimensi sosialitas. Kemudian yang ketiga, dimensi budaya. Selain punya dimensi individu dan sosial, manusia punya inisiatif dan kreatif untuk berkreasi, menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan berbudaya. Kemudian yang keempat, punya dimensi moralitas, punya eksistensi dalam konteks moralitas. Manusia punya kata hati yang tidak membedakan kalau saya mencuri ini jelek, kalau saya kira-kira melakukan perbuatan atau sedekah ini baik. Ini dimensi moral. Jika meminjam buku milik teman, maka kemudian rasio praktis atau kata hati pasti mengatakan buku itu wajib dikembalikan, bukan berarti kemudian ada beberapa kalau kita melihat di orang-orang yang mungkin bercanda itu
sebaik-baik bodoh lah ya kira-kira. Ya kalau bahasanya memang bodoh manusia itu adalah yang ketika ada orang meminjam buku dia meminjamkan. Lebih bodoh lagi bagi orang yang meminjam buku dikembalikan. Itu sebuah guyonan aja lah. Karena ini kalau dari sisi moralitas maka udah tidak masuk itu, tidak masuk. Karena moral selalu ingin berkata yang baik. Kalau kita meminjam buku tentu kemudian harus mengembalikan. Kemudian dimensi yang kelima, dimensi keberagamaan, di mana ini merupakan salah satu karakteristik esensi dari eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atas kebenaran suatu agama yang kemudian ini mulai diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Nah, yang keenam adalah dimensi historisitas, komunikasi dan dimensi manusia. Eksistensinya memiliki dimensi historisitas. Artinya apa? Keberadaan manusia pada saat ini terpaut dengan keadaan atau terpaut dengan sejarah pada masa lalu. Ia belum selesai wujudnya dirinya sebagai manusia, ia mengarah ke masa depan, mencapai tujuan hidupnya. Itu. Dalam rangka mencapai tujuan hidup, manusia berinteraksi, berkomunikasi dengan siapa? Dengan baik secara vertikal, dengan Allah maupun horizontal dengan sesama manusia. Tetapi manusia itu tidak berhenti dan selalu dalam hal ini adalah aktif, selalu berkreasi, selalu bergerak. Inilah yang ada dinamika perkembangan dinamika manusia baik secara horizontal ataupun yang transendental atau yang berarah vertikal dengan kesamaan. Jadi dinamika itu adalah untuk menyempurnakan diri baik dalam hubungan sesama manusia dengan alam semesta maupun Tuhan. Nah, atas kehidupan dan tugas manusia itu seperti apa, saudara? Manusia memiliki dimensi dinamika sehingga eksistensi manusia itu bersifat dinamis, berubah-ubah. Bagi manusia tentu bereksistensi berarti mengadakan dirinya secara aktif, mengeksistensikan dirinya. Bereksistensi berarti merencanakan, berbuat dan menjadi. Masalahnya sekarang, problemnya adalah manusia itu bereksistensi untuk menjadi siapa? Tidak ada lain untuk menjadi manusia, manusia yang benar-benar manusia. Ini tugasnya di undang-undang. Tugasnya bahwa tentu manusia ideal adalah manusia yang diharapkan menjadi manusia yang seharusnya, yang ideal. Kalau dalam konteks Islam tentu menjadi abid yang betul-betul abidin. Jadi hamba Allah yang betul-betul kemudian menyembah secara utuh kepada Allah, kafah, muslim yang kafah. Ini kedudukan dan tugas manusia. Nah, di dunia ini kalau dalam konteks Islam tentu khalifatullah fil ardh, jelas kedudukan manusia itu sebagai khalifatullah fil ardh. Itu Anda bisa lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Adapun tugas hidup manusia adalah abid al-dhariyah ayat 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lama khalaqtul jinna, kita hilangkan barisan manusia, dan di dalam ciptaan manusia, jin dan manusia untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Illa Islam telah menggarisbawahi baik, sehingga ada manusia peran sesuai dengan kedudukan maksudnya, maka fitrah potensi yang dikembangkan ini harus sejalan, harus disesuaikan dengan yang ada. Nah, ini kemudian kita awal tadi apa sih kemudian manusia dari hewan beda enggak? Nah, ini kita coba tanya. Nah, kalau kita melihat di sirkus, kadang-kadang kita melihat ada perilaku hewan yang
misalnya apa kalau bahasa Jawa itu sayang, kemudian dia tunduk atau dengan manusia meskipun itu binatang buas. Jadi mau gajah yang biasanya menekan yang buas, tapi dia lunak kepada awaknya atau pelatihnya. Gajah juga begitu. Kalau kita melihat di TV itu gajah ngamuk, tidak ini. Kemudian gajah ini sangat baik. Nah, ini perilaku-perilaku yang kemudian kita lihat di lapangan. Perilaku harimau. Tiba-tiba tapi kemudian kita melihat yang biasanya manja, akrab dengan pelatihnya, tiba-tiba kemudian dia menerkam, melilit majikannya sehingga tidak berjaya, sampai bahkan ada yang meninggal. Tentu kalau kita melihat dari apakah harimau yang kemudian dari buas menjadi manja, akrab, ini kemudian bisa disebut proses pendidikan, nanti saya ada saran. Tetapi bahwa kalau kita lihat di dalam perilaku harimau dan gajah itu biasanya dia hanya berasumsi atau berperilaku berdasarkan insting dan naluri. Dia bisa karena dibiasakan, dilatih, bukan karena pendidikan, hanya dilatih. Sehingga pada saat kemudian naluri insting hayawaniahnya itu muncul, maka kemudian tentu dia akan kembali lagi ke nafsu hayawaninya. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Maka kemudian jadi penting. Nah, beberapa tadi saya katakan dia bisa karena dilatih. Ada kode-kode tertentu yang kemudian dia bisa melakukan dan kemudian bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh pelatihnya. Tetapi gerakan yang dilakukan itu nanti kayak di lomba-lomba disuruh berhitung, ya ini karena dilatih aja. Bukan berarti dia bisa berpikir 2 tambah 2 menjadi 4, 3 tambah 5. Hanya karena simbol-simbol yang kemudian tanda-tanda yang kemudian diajarkan dilatih itu secara mekanis, sehingga otomatis saja. Tetapi bahwa kita akan sulit berargumen bahwa apa yang dilakukan binatang-binatang itu adalah hasil proses berpikir. Sehingga ya hasil pelatihan aja, karena memang tidak berpikir. Karena apa? Karena hasil berpikir itu melibatkan simbol. Beberapa jenis hewan kalau kita lihat tadi dilatih secara kontinu bisa, tetapi tidak akan mampu memahami simbol, hanya kebiasaan. Ia mengerti sejumlah kata, kayak misalkan burung minco atau assalamualaikum, dia bisa tetap bahwa dia hanya itu harus dilatih. Dia mengerti sejumlah kata, tidak, namun itu hanya sinyal, tidak sampai pada bahasa sebagai sebuah simbol. Ini manusia tentu punya beberapa kesamaan, kalau kita lihat sama-sama mamalianya menyusui dan sebagainya. Tetapi dalam struktur fisik bisa jadi sama atau seperti perilaku. Nah, khususnya mamalia ada tulang-tulang vertebrata, kemudian menyusui. Pada hewan secara keseluruhan berdasarkan pada insting, manusia juga punya insting. Insting pada hewan berlaku selama hidup, pada manusia peranan insting akan digantikan pada saatnya oleh akal budi. Nah, dalam konteks ini hakikat pendidikan ini bukan pada perbaikan keterampilan, skill, bukan, tetapi mendidik manusia sehingga kepribadiannya merupakan sebuah integritas, kesatuan jasmani dan rohani, dan dapat berperilaku bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab itu butuh nilai. Nah, kemampuan inilah yang menyebabkan manusia itu untuk dapat dididik. Nah, mengapa manusia itu harus dididik? Manusia yang dididik karena pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa, tidak moro-moro besar. Yang ketiga, manusia ketika ada makhluk sosial, dia tidak akan bisa hidup sendiri. Dia kalau kamu sama, saya bisa sendiri, iya, suatu saat dia tetap akan hidup dengan orang lain.
Nah, manusia dalam konteks ini ada makhluk yang dapat dididik dan memungkinkan memperoleh pendidikan. Karena manusia harus dididik karena ia lahir dalam ketidakberdayaan. Tidak lahir langsung sama Anda lahir sudah muncul giginya. Saya kira lari kalau pada manusia yang memiliki. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berinteraksi dengan sesama. Jadi manusia makhluk yang dapat dididik dan memungkinkan memperoleh pendidikan. Kenapa? Karena ia lahir dari ketidakberdayaan, lahir tidak langsung dewasa, manusia makhluk sosial. Ini kata kuncinya. Apa sebenarnya manusia itu? Sudah adakah gambaran manusia sebagai animal rasional, sebagai hewan yang berbicara, hewan yang bisa berpikir? Kalau kita melihat rumusan Nietzsche yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang belum selesai, artinya dalam perjalanan hidupnya manusia masih mengemban tugas untuk menyelesaikan diri. Untuk menyelesaikan diri dengan apa? Dengan berkembang, meningkatkan diri. Meskipun rumusan Nietzsche ini juga belum jelas bagaimana cara menyelesaikan dirinya. Tentu mungkin kalau kita melihat pada rumusan Langfeld mungkin lebih dekat, yang dimana dia manusia itu adalah animal dependum, perlu dididik agar dia melaksanakan kehidupannya sebagai manusia. Secara implisit apa yang dirumuskan oleh Langfeld ini mencakup manusia sebagai hewan yang dididik, hewan yang nanti ungkapan manusia dapat dididik itu apa? Ini pertanyaan berikutnya. Maksud ungkapan bahwa manusia dapat dididik, kalau kita melihat pendidikan adalah kegiatan yang khas, istimewa. Di mana letak keistimewaannya? Letaknya adalah bahwa objek dari pendidikan ini adalah tidak begitu saja menerima apa yang dididikkan padanya. Karena manusia dia tidak dididik seperti apa? Udah jarak kamu. Kenapa begitu? Saya ditanya. Ini salah. Loh, kenapa salah? Masih begitu. Ada proses. Jadi objek yang dididik dalam konteksnya adalah siswa tidak bisa saja bisa menerima apa yang dimasukkan ilmu yang diberikan. Mesti biasanya protes. Ya, anak-anak kita tidak perlu makan pedas. Kenapa pedas Bu? Tidak boleh. Mesti begitu ada pertanyaan seperti itu. Nah, kegiatan pendidikan tentu kemudian sekali lagi keberhasilannya tercapai tidak semata-mata karena kegiatan itu sendiri, tetapi kerjasama antara subjek kalau dalam dikatakan sebagai pendidik dengan objek dalam hal ini adalah peserta didik, sehingga objek dan subjeknya. Jadi kalau kita melihat objek dalam konteks siswa tentu adalah objek yang bersubjek atau bahkan konsubjek sebagai sesama subjek. Karakteristik ini tentu merupakan sebuah keniscayaan jika pendidikan ingin berhasil. Sehingga pelaksanaan pendidikan bukan kegiatan yang sepihak, terus menyepoki ilmu, tidak, tetapi kooperatif, kegiatan bersama, saling mengisi dan mengimbangi. Guru lebih sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik. Nah, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana anak dapat dididik jika dia ikut-ikutan menentukan proses dan arah pendidikan? Kalau tidak ada guru, bagaimana posisi kesejajaran tidak mengganggu kesejajaran dalam bahwa objek itu juga objek yang bersubjek? Bagaimana ini agar tidak mengganggu proses pendidikan? Coba bertanya bahwa kalau kita cermati inti kegiatan pendidikan adalah pemberian bantuan kepada anak dalam rangka mencapai kedewasaan. Dan ini tentu berimplikasi pada pertama, yang dibantu bukan orang yang sama sekali tidak dapat apa-apa. Peserta didik itu bukan ibarat mangkuk yang tinggal diisi dia tidak bisa berkarya, dia bisa berkreasi. Peserta didik itu bisa melakukan apa-apa, bukan orang yang sama sekali tidak bisa apa-apa dan tidak bersifat pasif, tetapi punya aktivitas dia. Yang kedua, bahwa pencapaian kemandirian tentu harus dimulai dengan menerima kenyataan tentang ketergantungan yang mencakup kemampuan untuk beridentifikasi, bekerja sama dan menunggu hidupnya, mengkopi dari dunia.
Tentu karena itu guru maka sebagai uswah harus memberikan uswah yang baik. Yang ketiga, bahwa seandainya manusia tidak dapat dididik, maka ini akan mempunyai konsekuensi. Kedewasaan manusia harus ditafsirkan sebagai kedewasaan yang dibawa secara lahir. Artinya apa? Artinya manusia dilahirkan dalam keadaan dewasa dan itu tidak mungkin. Atau kedewasaan berkembang dengan sendiri. Kenyataannya manusia lahir dalam keadaan dewasa. Artinya tidak langsung begitu. Manusia lahir mulai dari bayi. Manusia lahir langsung dewasa tidak. Kalau terjadi fungsi lari ibunya, manusia lahir, bayi lahir langsung punya rambut segini, langsung punya tidak bisa langsung bisa punya ibu, tidak mesti lari. Itu di luar kewajaran. Itu manusia lahir tidak dalam keadaan dewasa. Bayi kedewasaan itu tidak berlangsung dengan sendiri, punya proses, punya tahapan. Nah ini tahapannya yang kita sebut dengan sebuah pendidikan. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Sudah dikatakan dari 4 pandangan dasar antropologis dalam pendidikan: individualitas, sosialitas, integritas moral, dan prinsip unisitas. 4 prinsip itu tentu memberikan landasan pokok menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Baik, saudara sekalian, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Nanti bisa didalami lagi terkait dengan materi ini, baik melalui buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel-artikel di dalam internet. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.